semua para penanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Ini pertanyaannya semuanya udah terkait masalah satu sisi dalam urusan muamalah, masalah riba. Padahal saya tadi menjelaskan baru masalah dasar-dasarnya dulu semuanya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin satu saat nanti khusus masalah riba kita boleh kupas juga. Kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, kredit apa sajalah, kredit semua. Pada dasarnya kita ikuti firman Allah yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli itu halal, boleh. Riba itu yang haram. Jadi soal jual beli kredit motor pada dasarnya halal. Motor semua, mobil juga pada dasarnya halal. Dia bisa menjadi haram ketika unsur ribanya dominan dan kuat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika dalam jual beli cicilan itu yang terjadi adalah bukan jual beli, tapi adalah pinjam minjam terselubung. Pinjam meminjam terselubung dibungkus jual beli, itu haram sebetulnya. Ya. Jadi harus kembali kepada pokok jual beli. Jadi kalau tadi pertanyaan dari Pak Haji Toyo itu adalah kita tidak punya kemampuan kalau membeli cash karena harus nunggu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tapi kita punya kemampuan. Nah, pembicaraan kita punya kemampuan ini jadi dasar. Jadi orang yang tidak punya kemampuan itu mutlak haram, tidak boleh. Orang yang punya kemampuan bisa ada pengecualian. Dia punya kemampuan, misalnya dia punya gaji atau penghasilan sebulan 5 juta, kredit motor 1 juta, dia punya kemampuan. Kenapa? Karena biasanya dia kalau dia dari penghasilan 5 juta misalnya, pengeluaran dia cuma 3 juta, semua overhead dia, semua keperluan dia sehari-hari dia bisa nabung 2 juta. Karena dia bisa nabung 2 juta, 1 juta kalau dia keluarkan pada dasarnya buat dia boleh. Itu begitu. Tinggal bagaimana dia bertransaksi dengan pihak ketiganya, dengan orang lain. Jadi pada dasarnya dari sisi kita boleh mencicil sesuatu ketika kita punya kemampuan. Yang tidak boleh ketika kita tidak punya kemampuan kita mencicil, itu nggak boleh sama sekali. Kenapa? Karena kita menjatuhkan diri kepada sesuatu yang akan berakibat buruk pasti. Karena kita tidak punya kemampuan. Nah, kan kalau kita punya kemampuan tadi, ya, itu begitu. Nah, dalam konteks dengan pihak ketiga ini, kita harus pastikan pihak ketiga itu kita ikuti saja pendapat sebagian ulama yang membolehkan transaksi cicil jual beli karena kelebihannya dihitung dari nilai jual hari ini tidak sama dengan nilai jual 2 tahun kemudian. Nilai jual hari ini tidak sama dengan nilai jual 10 tahun kemudian. Ketika didasari oleh hal itu, hukumnya bisa berubah menjadi halal. Apalagi yang masuk adalah betul-betul jual beli. Makanya dalam Islam itu jual beli tempo itu boleh apabila begini. Saya contohkan ya, si A dan si B. Si A mau membeli barang dari si B. Ya. Katakanlah mobil harganya 100 juta. Biar mudah ngitungnya aja nih. Karena mobil udah 500 juta ada banyak itu. Mobil 100 juta kita mau beli. Tapi kita belum punya uang pada hari ini. Lalu oleh si B, ya, saya jual kepada Anda mobil ini 120 juta. Kalau Anda bilang punya duit 5 tahun lagi. Saya baru punya duit 5 tahun lagi. Ya. Maka oleh si B saya jual. Bahasanya gitu, saya jual kepada Anda dengan harga jual di 5 tahun yang akan datang. Kalau dibayar hari ini, bayarnya 100 juta. Kalau 5 tahun lagi, ini saya jual 150 juta. Mau beli nggak? Dan saya mudahkan, cicil boleh. Nah, dia bahasakan begitu.
Itu namanya baik bitaman ajil, ya ajil, atau ada unsur murabahah, ambil keuntungan sedikit, itu boleh. Tapi transaksinya adalah jual beli. Jadi barang yang dijual hari ini bayarnya kontan 100 juta, tapi kalau dia bayar 5 tahun lagi, ini saya jualnya 150 juta. Dan nggak perlu menunggu bayarnya sampai 5 tahun, karena si penjual akan merasa menunggu terlalu lama. Walaupun itu boleh, itu namanya baik bisaman ajil. Jadi jual beli yang dipercepat transaksinya, tapi pembayarannya tempo. Nah, bisa juga cicilan seperti tadi. Nah, inilah cicilan yang halal yang boleh sebetulnya. Jadi boleh cicilan dan si penjual boleh mengambil keuntungan. Yang banyak terjadi, ini yang sebagian besar ulama mengatakan haram, itu karena ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah leasing atau orang yang meminjamkan. Jadi bukan kedua belah pihak ini, bukan si A sebagai pembeli, si B sebagai penjual, tapi muncul gara-gara dengar doang, si A mau beli nggak lampu ya, si B mau menjual, nah dia masuk gitu. Dia masuk sebagai leasing, meminjamkan. Kan jadi usul udah pinjam meminjam, bukan jual beli. Nah disinilah kategori ribanya itu bisa terjadi, ya kan? Kalau tidak bisa. Tapi kalau tadi kembali kepada orang itu mampu dan betul-betul dia perlukan barang itu, kendaraan itu dia perlukan. Saya dia perlu motor karena dia bekerja, kalau dia naik bis, naik kereta itu pakai waktu yang lebih lama. Dia ingin singkat pakai motor karena itu kebutuhan dia, ya. Pertama sebisa mungkin cari dulu yang transaksinya jual beli, jangan pinjam meminjam. Pertama cari itu dulu. Kalau tidak ada, hanya ada orang itu yang menjual, kita minta kepada Allah ampunan agar niat baik kita itu Allah ampuni, karena niat kita adalah ingin membeli, bukan ingin meminjam. Tapi si fulan menjadikan ini sebagai sebuah pinjaman. Dan kita punya kemampuan tadi. Sekali lagi haram ketika tidak punya kemampuan. Tapi kalau kita punya kemampuan, insya Allah masih bisa dibenarkan. 100% kalau keuntungan itu halal, Pak. 200%, 1000% jual beli halal. Jadi kalau orang beli barang dari tempat yang jauh, hanya dia yang tahu, yang lain nggak ada yang tahu. Dia ngambil keuntungan sampai 1000%, itu boleh, nggak dilarang, Pak. Ya. Jual beli sebabnya itu nggak dilarang. Yang tidak boleh adalah 100% tadi pinjaman. Dia kasih orang pinjaman 10.000 atau 100.000, kembalikan dalam bulan depan jadi 200.000. Itu yang nggak boleh. Nah, riba yang seperti itu ada istilah-istilahnya, itu riba mudha'afah, riba yang berlipat ganda. Nah, itu yang memang haramnya mutlak, nggak boleh. Ada lagi riba yang cuma ngambil 10%, ngambil hanya 1% dan seterusnya, makin kecil, ada yang begitu. Tetap itu adalah riba. Jadi yang namanya riba itu adalah pinjaman yang minta pengembaliannya dilebihkan. Ada unsur namanya riba itu ar-rubu, dalam bahasa Arab itu artinya ada tambahan. Jadi makanya jadi hukumnya riba. Jadi kalau kita kasih pinjam orang, orang itu butuh pinjaman dari kita. Kita pinjam uang 100.000. Karena dia ternyata lagi kepepet, kita bilang, ya boleh saya kasih, tapi karena baliknya bulan depan udah jadi 110.000 ya. Ya udah deh, saya perlu memang. Nah, itu riba, walaupun cuma 10.000. Atau pinjamannya dilebihkan, tapi tidak nilai uang. Saya kasih pinjam 100.000, saya kasih 100.000, tapi nih saya kasih 100.000, kamu mau minjem 100.000, tapi ada tapinya. Tiap hari saya boleh minjem tangga ya. Tiap hari saya boleh minjem tangga ya. Ada syarat begitu. Itu riba juga. Karena dia minjem tangga dikaitkan dengan pinjaman 100.000 tadi. Paham maksudnya, Pak? Apapun, bukan hanya nilai uang. Saya misalnya pinjam 100.000, kemudian dia bilang, "Boleh saya pinjam, tapi itu pohon saya tiap hari siramin ya, tolong ya." Itu disuruh gitu.
tapi dengan unsur pinjaman itu juga riba. Riba itu pokoknya tambahan. Jadi terkait dengan 100% tadi itu adalah hal yang terkait dengan pinjam meminjam, riba. Tapi kalau dalam soal jual beli 100%, 200% boleh Pak semuanya. Selama itu jual beli ya. Kemudian apakah kalau kita meminjamkan kepada orang lain kita wajib untuk menegur orang itu? Kewajiban kita bukan menegur sebetulnya, tapi kewajiban kita mengingatkan. Karena apalagi itu yang berutang orang yang juga ngerti juga sama kita sebagai muslim, kita kasih tahu nanti berakibat di akhirat. Kita ingatkan dia. Wajib kita mengingatkan. Kapan? Tidak ada batas waktu sampai kita menghalalkan pinjaman itu. Kalau kita belum menghalalkan pinjaman itu, tagih, diingatkan. Entah sebulan sekali, entah 2 bulan sekali, entah setahun sekali kita ingetin, tolong ya itu. Kecuali kita sudah menjadikan itu sedekah, nah itu nggak perlu diingetin lagi. Jadi kewajibannya tidak ada batas sampai kita mengikhlaskan pinjaman itu. Tadi kan kasih kemudahan lah, kasih tempo dulu lah, tunggulah. Ini orang yang meminjam mesti begitu. Ya. Kemudian kita ketika menabung tidak boleh ada unsur ya ingin untung. Seseorang yang menabung di bank ingin untung itu sudah salah. Nabung di bank ingin untung. Tapi kalau nabung di bank ingin aman, ingin mudah transaksi, itu yang halal. Dengan bank apapun. Tidak harus bank syariah, bank konvensional, bank pemerintah, bank Cina, bank musuh sekalipun. Tidak apa-apa. Selama niat menyimpannya adalah untuk keamanan dan kemudahan transaksi. Jadi yang mentang-mentang udah ngaji ganti semuanya, harus bank syariah semuanya kita, nggak mesti. Tidak, itu urusan muamalah. Kita boleh jual beli sama Yahudi kok, sama Nasrani, sama orang kafir, boleh. Nah, ketika ada bunganya, boleh nggak kita ambil? Dulu Pak, ini kejadian di negara-negara Arab. Mereka nabung dengan bank-bank konvensional. Lalu ada bunganya tidak pernah diambil oleh orang Arab dulu. Dan kebetulan nilai pengurangan uang, apa namanya istilahnya, setiap tahun nilai inflasinya itu sedikit atau bahkan tidak ada, nyaris tidak ada. Karena itulah makanya jual beli pinjam-minjam di sana itu betul-betul tidak membolehkan adanya kelebihan. Jadi ketika dia nabung 100 juta, dia ngambil 100 juta, itulah miliknya. Ada bunganya jadi 110 juta, dia tidak ambil. Itulah yang terjadi dalam tahun sebelum tahun 80-an ya, di negara Timur Tengah. Karena ternyata uang yang tidak diambil di bank-bank konvensional, di Citibank, di Bank of America, di bank apa semuanya itu, ternyata digunakan oleh bank-bank konvensional ini untuk kristenisasi, untuk bantuin Yahudi, untuk beli peluru buat nembak orang Palestina itu kayak sekarang ini. Karena kedapatan itu ya, maka akhirnya ulama memutuskan ambil apa yang dari bank itu. Kita nabung 100 juta, ada 110 juta, 10 jutanya ambil, tapi keluarkan 10 juta itu, jangan sampai kita makan. Jadi 10 jutanya jangan sampai kita makan, tapi ambil dari bank, ambil dulu, kita yang manfaatkan. Mau buat bikin jalan, mau kasih sedekah anak yatim, mau kasih sedekah ini silahkan, tapi tidak dinilai sedekah oleh Allah. Paham? Jadi kalau kita punya kewajiban misalnya berzakat, itu tidak termasuk bagian dari zakat. Itu hanya pengeluaran karena untuk mensucikan harta kita yang kita khawatiri jadi kotor itu. Jadi buat jalan, buat bantu ini, buat bersihin. Makanya kan banyak sekarang Pak, itu orang-orang yang apa namanya bangun masjid muda ini semuanya, bantuin ini semuanya, mana-mana itu ada. Itu diantaranya uang-uang seperti ini banyak orang sadari, udah dikeluarkan karena dia tidak mau ngambil. Karena kalau dia ngambil, dia makan, dia kena ribanya itu. Nah, supaya nggak kena ribanya, dia keluarkan tapi tidak dinilai sebagai sedekah. Orang cuma tahu dia berbuat baik aja. Ya urusan pahala, dapat nggak tuh pahala dari Allah? Itu urusan Allah, kita nggak tahu kalau untuk itu pahalanya atau enggak. Tapi yang jelas tidak boleh dihitung sebagai sedekah.
Jadi kalau dalam setahun kita punya kewajiban bayar zakat katakan 5 juta rupiah, nggak boleh dihitung sebagai saya udah keluarin kemarin 2 juta, maka sedekah saya tinggal 3 juta. Nah, itu nggak boleh. Dia dikeluarkan tapi tidak dinilai sebagai nilai sedekah. Dan diambil Pak, jangan nggak diambil. Itu jadi keuntungan bank itu sebabnya jadinya. Itu gitu. Baik. Utang jamaah, utang kelompok, utang organisasi, utang negara. Nah, itu semua ada mas'uliyahnya, ada penanggung jawabnya dan penentu kebijakannya. Kita sebagai rakyat ikut enggak menentukan? Boleh, tidak boleh. Selama kita tidak ikut menentukan, itu hanya tanggung jawab pemimpin, tanggung jawab orang yang punya amanah memutuskan. Siapa yang terkait itu yang berdosa. Kemudian pertanyaan beliau ini tadi, apakah boleh orang yang pinjam meminjam ini terkait dengan urusan pemberian beri hadiah? Selama jelas ya, selama jelas tidak ada unsur tadi, kan nggak boleh itu maisir, goror ya, sama riba tadi itu yang nggak boleh. Selama tidak ada unsur gorornya, itu boleh. Hadiah itu boleh kepada siapapun, bahkan kepada orang yang katakanlah kita berutang kepadanya. Kalau kita yang berutang kepada orang itu, ya tentu jangan kasih hadiah dong. Mampu, masa beli kasih hadiah? Bayar utang kan gitu. Bayar utang itu termasuk 3 hal yang harus disegerakan. Kan kata Nabi itu al-ajalah minasyaiton. Buru-buru itu, bersegera, buru-buru, cepet-cepetan pengen buru-buru aja orang di bawahnya. Itu perbuatan setan. Kecuali 3 yang boleh. Nah, 3 yang boleh termasuk utang tadi. Segerakan bayar utang. Nah, itu gitu, ya. Nah, jadi kalau ada mau ngasih hadiah kepada orang berutang, biar apa? Biar dia diem, karena tagihannya gede 100 juta. Dia kasih hadiah setiap Idul Fitri, ya kasih hadiah kue apa supaya dia diem, supaya dia enggak nagih. Kalau itu yang diniatkan nggak boleh. Jadi kalau dia punya niat, lebih baik dia kumpulkan, dia bayar kewajibannya. Itu lebih membahagiakan, lebih menyenangkan orang yang diutangi, si pemberi utang tadi atau pemilik piutang. Itu begitu, lebih baik begitu. Jadi kalau selama hadiah itu diberikan dengan maksud untuk meredam, maksud untuk biar nggak marah, biar nggak itu keliru, sudah, itu nggak boleh. Tapi kalau hadiah dari orang yang meminjamkan, ya dia kasih dikasih hadiah, kasih hadiah dengan harapan orang itu ngerti, ini sekaligus mengingatkan dia dikasih hadiah padahal dia punya utang, supaya dia juga sadar, itu boleh. Kalau dari yang meminjamkan, ya dari yang meminjamkan kepada yang kenapa? Karena itu nggak ada unsur goror, nggak ada unsur apa-apa, nggak ada unsur maksiat di situ. Kenapa? Karena dia tidak ada maksud apa-apa. Kalaupun dia pengen supaya utangnya bisa balik, itu halal, supaya utangnya bisa cepat kembali. Apakah itu yang dimaksud tadi? Iya. Jadi kalau itu pas. Baik, para jemaah sekalian, waktu sudah cukup, sudah masuk kita di waktu syuruk. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Ini adalah hal-hal yang dasar dalam persoalan muamalah. Kalau kita mau mengkaji masalah riba, mungkin satu kesempatan khusus supaya kita bisa bahas apa saja. Karena sampai hari ini sebetulnya saya boleh sampaikan, masih ada yang mengatakan bunga bank itu tidak riba. Sampai hari ini ada pendapat itu, dan itu ada dasarnya juga. Dan nanti boleh kita buka kalau kita ada kesempatan, supaya kita juga jangan terlalu gebiah-uyah semua riba, semua bunga haram. Memang pada dasarnya bunga bank haram itu sudah masuk fatwa Majelis Ulama, tidak boleh. Cuma ada catatan-catatan sebetulnya. Nah, itu yang perlu kita juga mungkin pahami, supaya ya kita kan tidak mungkin terkait dengan hal-hal semacam itu dalam keseharian, termasuk urusan orang yang bekerja dan macam-macam. Yang jelas hari ini kita tidak bisa jadi seorang manusia yang merdeka ngurus ekonomi kita, kecuali kita semuanya pakainya emas. Semuanya tukar mukanya pakainya emas, itu nggak ada ribanya. Tapi kalau sudah kita pakainya
uang, pakainya kertas, kalau dilihat sejarah uang dan semacam-macam, nah itu sudah lain, nah itu bisa masuk unsur riba.